Baik, pertanyaan dari Pasca Sarjana, Ustaz. Ini ada mahasiswa Pasca Sarjana mengatakan terkait salah satu tokoh tafsir di Indonesia yang mana beranggapan jilbab itu tidak wajib. Bagaimana tanggapannya, Kiai? Saya kira kalau bilang jilbab gak wajib bukan tokoh tafsir itu. Nah, memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Ya dibanding yang enggak ngerti sama sekali, ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu, ya enggak. Anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Dan Pak Quraish Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Nang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraish Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa dalam channel Filsafat dan Pemikiran. Kali ini saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya, tentang Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau adalah seorang habib dan seorang ahli tafsir terkemuka di Indonesia. Beliau mengatakan, saya hanya ingin menanggapi begini. Kalau misalkan Kiai Haji Idrus Ramli ini tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, tidak usahlah misalkan kiranya beliau mengatakan bahwa dia adalah aliran Syiah dan sebagainya. Terus kemudian tafsirnya hanya asal comot-comot dan sebagainya. Saya rasa ini menunjukkan ketidakpahaman seseorang terhadap kualitas keilmuan itu sendiri. Memang saya akui, dibanding saya, Kiai Haji Idrus Ramli ini memang luar biasa. Tetapi kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sebagai seorang panutan mungkin ada baiknya kita tidak sering menyalahkan pendapat orang lain dalam konteks ketika kita berbeda dalam hal pemikiran ya. Berbeda ketika kita berbeda dalam hal keyakinan. Misalkan di beberapa video saya tegas mengatakan Hyang Weldo itu sesat dalam hal ini gitu. Tetapi karena saya melihat bahwa Hyang Weldo itu bukanlah orang Islam, terus kemudian dia seenaknya berbicara tentang Islam gitu. Tetapi kemudian kalau seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau sudah terbukti dan teruji kualitas keilmuannya. Saya rasa misalkan dalam hal bahasa Arab misalkan, bisa saja Kiai Haji Idrus Ramli itu jauh kapasitasnya dibanding Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau adalah seorang habib keturunan dari Rasulullah SAW. Tentu beliau itu punya kapabilitas tersendiri dan punya keilmuan tersendiri dalam hal ini. Mungkin saya itu lebih melihat kepada apa yang sering dilakukan oleh Buya Syakur, terus Buya Rozi. Beliau adalah orang-orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain ketika dia tidak sependapat dengan pemikirannya. Alangkah indahnya misalkan seorang Kiai Haji Idrus Ramli ini tidak serta-merta menyalahkan karena misalkan berbeda paham dengan
masalah jilbab misalkan yang di video ini yang saya tanggapi dengan beliau gitu, dengan Profesor Dr. Quraish Shihab. Jika memang ada hal-hal yang tidak sependapat, baiknya kalau menurut saya pribadi itu harusnya duduk bersama atau dalam satu seminar dan sebagainya, karena itu akan terlihat kapabilitas seseorang gitu, kualitas seseorang di dalam memahami Al-Quran. Al-Quran itu sendiri kalau menurut saya, apa yang saya pahami, apa yang Kiai Haji Idrus Ramli pahami, terus kemudian Profesor Dr. Quraish pahami, belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, karena di dalam Al-Quran itu sendiri beda zaman, beda penafsiran, beda kualitas ilmu, beda penafsiran, beda bidang ilmu, beda penafsiran. Nah, ini luasnya Al-Quran itu sendiri tidak bisa kita selami sampai ke dasar-dasarnya gitu. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mampu menyelami Al-Quran itu sendiri, karena beliau adalah manusia pilihan yang mendapatkan tugas untuk menerima wahyu itu sendiri. Jadi hanya Nabi Muhammad kalau menurut saya yang benar-benar paham terhadap isi Al-Quran itu sendiri. Jangan suka mengatakan ketika orang itu berbeda pendapat dengan kita lalu kemudian mengatakan Syiah, terus kemudian ini salah, ini biarkanlah seperti apa yang dikatakan Buya Syakur. Jika engkau mengatakan itu merah, maka biarlah engkau memegang bahwa itu merah. Tapi kalau aku mengatakan warna ini yang aku suka ini adalah warna putih, juga biarkan saya berpegang pada warna putih ini, karena belum tentu apa yang kita pegang itu adalah benar-benar hal yang diinginkan oleh, yang dimaksud oleh Tuhan itu sendiri. Ya, saya sangat menyayangkan sikap-sikap seperti ini dari seorang panutan gitu, karena beliau seperti Kiai Haji Idrus Ramli, saya banyak mengikuti ceramah-ceramahnya, tetapi kemudian kenapa kok banyak menyinggung para ulama seperti para Habib seperti Habib Ja'far misalkan. Dia menuduh Habib Ja'far itu Syiah karena mungkin pemikirannya, pola pikirnya. Bahkan saya pernah juga dulu mengatakan menonton videonya beliau ketika berdebat dengan Ulil Absar gitu. Terus kemudian Said Aqil Siraj dan sebagainya. Bahkan ada di video itu Said Aqil Siraj itu dituduh sebagai seorang Syiah gitu, karena pandangan-pandangannya yang berbeda dengan kebanyakan kaum Nahdien. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.